Oke, ini bisa kita keluarkan. Nah, ini udah selesai saya tanam seperti ini. Oke, dan oke, welcome back guys. Selamat pagi, siang, sore, malam, maupun sore, bengi, saudara-saudaraku dimanapun Anda berada. Kembali lagi Anda menyaksikan channel Erwindianto, channel Mitra Tani. Sahabat Mitra Tani, khususnya pertanian kopi Arabica Gayo. Dan pagi ini kawan-kawan, ini bertepatan dengan hari Minggu, masih dalam suasana tahun baru Masehi. Di saat orang-orang pada liburan, saya juga liburan tapi ke kebun. Dan mari ikuti aktivitas saya pagi ini. Sekarang saya akan menanam alpokat. Nah, ini udah kopinya udah lumayan bagus kan. Tinggal sekarang saya coba membuat pelindung untuk kopi-kopi ini dengan menanam alpokat. Oke. Nah, oke, jadi untuk menanam alpokat udah saya siapkan. Ini bibit alpokat yang memang sudah disemai di dalam polybag. Sekarang tinggal saya pindahkan ke perkebunan ini. Nah, ini saya tanam di antara-antara kopi ya. Nah, ini pelindung untuk kopi sebenarnya udah ada ini. Daun apa namanya? Pohon kelandingan kalau saya bilang sih, tapi pete mungkin ya, pete apa sih, pete kecil itu sih. Ya, kelandingan saya nyebutnya. Ini udah cukup rimbun. Cuman kalau ini kan dia tidak menghasilkan. Nah, jadi maka saya tanam alpokat. Alpokat ini sekarang lagi rame-ramenya orang nanam alpokat nih di Jagung juga ya, di Aceh Tengah lah mungkin. Karena harganya juga relatif mahal, lumayan lah untuk menghasilkannya. Sebenarnya saya tergolong telat untuk nanam alpokat ini, cuman ya saya pikir tidak ada yang perlu disesali ya kan, selagi kita mau usaha. Oke, untuk nanam alpokat ini kawan-kawan, saya tanamnya dalam sehari itu mungkin ya cuma sekitar 10 batang atau berapa gitu kan. Nah, ini bibit alpokatnya ya, seperti ini. Nah, ini yang ditanam dulu ininya kan. Nah, ini udah tumbuh, ini akan saya tanam di sini aja nih. Ini pohon kopi. Ini pohon kopi, di situ juga ada pohon. Nah, ini saya tanam di samping tunggak nih, di sini aja ya kan. Nah, jadi ini bisa kita tanam sembarangan. Terserah lah di mana, mending di lahan sendiri ya kan. Nah, dan tentunya yang penting sebenarnya kalau di garis, dipancang gitu, maksud saya diukur dalam jarak berapa meter ditanam pohon itu lebih bagus. Saya tanam dulu guys. Oke, yang pertama perlu kita siapkan dulu tempatnya. Ini di sini saja. Nah, ini seperti ini. Ini juga ya sebenarnya sih kalau bisa diukur ya. Ini karena saya untuk konten ya, hanya sekilas saja. Nah, seperti ini juga udah bisa ini. Nah, sebenarnya bisa juga ada orang yang menanam hanya bijinya seperti ini langsung ditanam, tapi menurut saya kurang efektif karena saya nanam beberapa kali itu nggak bagus, maksudnya nggak hidup gitu, yang ada dikorek-korek babi. Nah, jadi saya langsung tanam dengan pohonnya seperti ini. Ini kurang lebih sekitar 4-5 bulan di polybag dari penanaman bijinya nih. Nah, jadi kalau udah sini lebih lama mungkin lebih bagus ya. Nah, saya kurang tahu persis karena harus saya coba dulu. Ya, oke guys. Nah, jadi seperti ini. Itu HP-nya salah geletak aja ya. Nah, jadi ini perlahan kita lepas polybagnya. Kita sobek pun bisa atau gimana terserah. Yang penting kalau bisa akarnya itu jangan sampai putus-putus. Nah, ini seperti ini. Langsung kita masukkan ke lubang yang sudah disediakan, yang sudah kita cangkolin atau kita lubangin tadi. Langsung aja masukkan. Ini kan. Setelah dimasukkan langsung aja ditimbun. Langsung timbun. Nah, ini kita asal-asal aja ya. Asal-asal aja, nggak apa-apa. Karena
Yang penting akarnya nanti kalau dia akarnya udah berakselerasi, nah dia pasti akan tumbuh subur. Nah ini udah selesai saya tanam seperti ini. Oke, dan ini bedanya dengan kopi ya, kalau kopi itu jarak antara 2 meter, seperti ini 2 meter ya. Kalau alpokat karena ketika dia sudah besar bisa lebih mungkin 10 kali lipat dari kopi ya kan pertumbuhannya atau perkembangannya, maka ya kalau bisa jaraknya jangan terlalu rapat ya, mungkin 10 meter seperti itu untuk alpokat. Jadi kalau terlalu rapat juga kurang bagus. Jadi seperti itu kawan-kawan. Nah kita akan tanam lagi di bagian yang lainnya. Ini juga kopinya sebagian sudah mulai berbunga kembali. Oke, selalu berbuah gitu. Nah dari saya tempat tanam tadi di sebelah situ itu jaraknya kurang lebih sekitar 10 meter. Nah dari 10 meter dari sana itu ada yang sudah saya tanam. Nah ini sudah kurang lebih, ini udah lebih besar ya. Nah udah lumayan besar ini pohon alpokatnya. Ini berumur kurang lebih sekitar 6 bulan. Nah sekitar 6 bulan itu udah seperti ini. Berarti 1 tahun. Jadi 4 bulan dia di polybag semenjak disemai dari bijinya tadi. Setelah 4 bulan kita pindah ke perkebunan seperti ini. Nah ini udah langsung di tanah ya, di tanah ini bukan di polybag lagi. Nah ini udah 6 bulan. Nah jadi 6 bulan ditambah 4 bulan jadi sekitar 10 bulan ini, hampir 1 tahun seperti ini. Biasanya kalau untuk alpokat itu dia tergantung jenisnya juga. Ada yang alpokat super atau alpokat apa itu, ada yang dia bahkan 5 tahun itu sudah bisa berbuah, 3 tahun mungkin udah bisa berbuah. Cuman kalau alpokat yang saya tanam ini dia mungkin 5 tahun atau 6 tahun baru mulai berbunga dan mulai berbuah. Jadi coba nanti kita lihat lagi di alpokat yang lainnya yang sudah saya tanam. Oke. Nah kawan-kawan, ini juga udah saya tumbuh, lihat tingginya sudah hampir sama saya. Ini juga sama seperti yang tadi, ini udah 10 bulanan kurang lebih. Nah oke. Nah, kita juga akan tanamin lagi nih bibit pokat. Nah ini juga akan kita tanam yang jaraknya mungkin tidak terlalu dekat dengan ini gitu. Oke, ini mungkin sekitar 10 meter. Coba kita ukur dari sini. Di sana sudah saya buatkan lubangnya dari alpokat ini ya. Oke, kita ukur. Saya kurang tahu persis, ini cuma perkiraan aja. Jadi mungkin sekitar 10 meter ini ya. Oke. Nah di sini Nah di sini udah saya buatkan lubangnya. Oke, nah ini akan kita tanam di sini. Ini juga bibit alpokat. Bukan kopi ini ya. Ini faktor kameranya ini yang kurang maksimal memang. Nah ini akan kita tanam lagi bibit pokat di sini. Oke, kita tanam dulu. Oke, ini bisa kita keluarkan. Coba kalau dia misalnya bisa ditarik seperti ini. Aduh. Kalau bisa ditarik, maka ditarik saja. Jadi polybagnya ini akan bisa kita gunakan lagi. Cuman kalau dia kita paksa tarik seperti ini, tanahnya pecah, sebaiknya polybagnya kita sobek. Nah ini ternyata bisa guys. Jadi gini, kalau saya ini kan tanah kuning ini dia kering dia kalau musim kemarau. Ini kan karena musim penghujan. Jadi kalau ini kering, karena ini kering jadi tidak menyimpan air, sementara tumbuhan itu butuh air. Nah, jadi cara yang saya lakukan itu seperti ini. Jadi ini kan tanah hitam nih, yang atas ini kan hitam, dia menyimpan air. Nah, teorinya seperti ini dan ya menurut saya ya relatif cukup berhasil. Ya buktinya tadi beberapa yang sudah saya tanam alpokatnya tumbuh dengan subur. Nah, dan ini saya belum melakukan pemupukan sama sekali untuk tanaman alpokat ini. Kenapa? Karena lahan yang saya tanamin ini sekarang ini dulunya bekas nanam kentang yang saya menggunakan pupuk kandang, pupuk organiknya itu cukup banyak. Nah, jadi untuk memulihkan tanah itu saya gunakan pupuk organik yang ya cukup banyak lah. Nah gitu. Nah gini saya menggunakan tangan kiri yang bukan tangan spesialis saya sebenarnya guys. Oke, seperti inilah. Nah ini bisa kalian coba juga kalau kalian punya perkebunan di dataran tinggi yang relatif dingin ya. Saya nggak tahu apakah di daerah panas alpokat itu tumbuh atau bisa berbuah.
kayaknya nggak pernah sih, karena dulu saya kuliah di Jogja itu, di kotanya nggak pernah saya lihat pohon alpokat. Mungkin kalau seperti rambutan, nah itu ada. Kalau alpokat ini spesialis di daerah dingin dan kawannya dengan tanaman-tanaman kopi seperti ini ya. Kopi saya memang belum terlalu maksimal, tapi I don't care. Akan tetap saya usahakan untuk menjadi lebih baik. Waduh, ya seperti ini. Hah, udah. Jadi ini juga udah kita lihat pertumbuhannya. Nah ini juga, ini yang alpokat yang mungkin sudah 1 tahun lebih. Ini juga sangat bagus perkembangannya. Nah kita lihat lagi ini yang memang sudah jadi dan kita bandingkan dengan yang sudah jadi di tempat lainnya ya. Kita lihat ukur dari sini, kita lihat 10 meter ke belakang daerah sini ya kawan. Oke kita lihat. Nah ini juga udah ada alpokatnya, alpokat lainnya ya kan. Ini juga udah tumbuh sangat subur, bahkan tingginya sudah melebihi saya. Nah ini udah lebih dari saya, ini juga kurang lebih sekitar 10 bulan ya, hampir 1 tahun guys. Oke guys, jadi gitu, terima kasih untuk kalian yang sudah support channel saya. Sudah hampir 3000 subscriber selama kurang lebih 1 tahun saya nge-YouTube. Ya relatif lambat tapi ya lumayan lah untuk sampingan, untuk berbagi ilmu. Ya syukur-syukur bisa mendapatkan income dari situ, makanya jangan di skip biar nggak gagal paham, dan saya mendapatkan benih-benih uang dari situ. Thank you. Ini alpokatnya, semoga 5 tahun lagi udah panen.